maka semuanya bebas, teman-teman boleh memilih broker apapun asalkan diyakini cocok, ya, asalkan diyakini sudah sesuai. Kembali lagi kita masuk ke market dulu, ke chart MetaTrader. Sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, saya akan coba untuk memberikan analisa dulu. Sekali lagi untuk membaca, pastikan nomor satu time frame yang besar. Dilihat time frame besar, di sana ada petunjuk yang berarti atau tidak. Ya, ternyata di time frame besar ini marketnya lagi bimbang, marketnya lagi konsolidasi, maka tidak ada petunjuk di sana. Tidak ada petunjuk yang kuat di sana. Yang ada adalah tren naik, kemudian ada koreksi sebentar, kemudian naik lagi. Ya, sampai di sana. Ya, ini sampai di bawah dulu ya. Ya, sampai di sini. Secara umum kalau kita lihat, nah ini naik sebentar. Naik sampai merah di sana. Ini adalah gambaran secara umum dari time frame besar. Yang kita lihat tidak usah terlalu jauh-jauh, tidak usah melihat terlalu jauh ke sana. Karena sangat kecil kemungkinan sampai di ujung-ujung atas begini, sangat kecil kemungkinan satu hari sampai di ujung atas. Maka yang cari yang terdekat, yang masuk akal, realistis. Karena sangat tidak mungkin, ya, kecil sekali kemungkinan ini hari ini misalkan bergeraknya begini. Nanti akan kacau. Dunia ekspor dan impor akan kacau di sana. Karena terlalu jauh. Ini terlalu jauh. Logikanya dilihat pergerakan ringnya, pergerakan harian, candlenya kita lihat segitu aja sudah. Nah, perhatikan. Paling segitu-gitu saja. Yang paling jauh di sini, ini yang panjang, ini pun lama ini. Lama sekali, bukan terdekat dari runningnya. Yang terdekat segini-segini aja. Jadi kalau kita lihat ya ukurannya segini. Ya paling mentok hari ini, nanti paling mentok di sini ada area resisten. Paling mentok juga di sana nanti. Artinya mentok itu apa? Artinya ketika naik, meskipun naik sedikit lagi, tapi akan ditolak oleh seller, akan kembali ke bawah lagi. Baru mungkin besok atau lusa atau Senin nanti dilanjutkan naik lagi, masuk akal. Kalau hari ini sangat tinggi begini, yang seperti hijau yang saya tunjukkan, ini kecil sekali kemungkinannya. Jadi jangan terlalu jauh mikirnya. Yang realistis, yang logis dan gampang dicerna. Jadi kita lihat hari ini misalkan pagi atau kapan saja, kita lihat yang terpenting candle yang terbentuk kemarin, struktur yang terbentuk sebelumnya kita pahami, kita lihat. Ternyata naik kemudian turun koreksi, artinya masih berada di area koreksi. Ya, ketika trennya naik, tren yang saya maksud bukan tren panjang tapi kecenderungan di sini. Yang dominan terdekat dari running adalah buyer. Sehingga kalau kita ambil, kalau kita tarik begini, tengah-tengah buyer itu di mana? Ya, kita ambil tengah-tengahnya sebagai area koreksi atau retrace-nya. Ya, ternyata pernah retrace di sini. Kemudian mantul, ditolak di atas. Berikutnya naik lagi, berikutnya berpotensi naik lagi karena di sini sudah ada sempat turun, ditolak oleh buyer. Fokus pertama, karena pagi tidak sempat turun panjang, langsung warna hijau. Sebenarnya kelihatan di sana ada peluang untuk naik, tapi kita juga menunggu di time frame yang lebih rendah. Baru setelah kita ketemu konsepnya berarti tetap didominasi oleh buyer karena masih di area koreksi, bahkan sudah mulai naik. Kemudian di H4 kita lihat sekilas saja untuk membandingkan. Nah di H4 itu kalau kita lihat di H4-nya ada banyak penolakan di bawah, di sana. Kemudian sempat tadi malam naik tinggi, kemudian di area di sini ditolak juga. Nah area di sini ditolak.
Sehingga kalau mulai ditolak, sekali lagi ada 2 kali penolakan panjang atau 1 kali penolakan panjang, 1 konfirmasi, kita bisa entry di sana sebagai trigger. Ini penolakan di sana berada di resisten, penolakannya kuat, tidak perlu tidak wajib tahu ini namanya pola candle apa, tidak terlalu dipikirkan. Yang penting konsep dasarnya tahu, karena nanti kalau pola-pola candle selalu jadi perdebatan. Itu ada doji, itu ada shooting star, tidak usah berdebat dengan pola candle. Yang terpenting fahami struktur yang terbentuk sebelumnya seperti apa, sampai di situ ada muncul candle terakhirnya seperti apa. Kalau terakhir seperti ini, kemudian berada di area resisten, tunggu 1 konfirmator lagi sudah cukup, karena ini ada penolakan yang cukup panjang. Nah, sementara jika tidak ada penolakan, maka butuh 2 konfirmator minimal. Sehingga kita entry-nya boleh di sini, entry-nya di sini. Ketika kita masuk sell di sini, dasarnya tadi ada penolakan warna kuning, warna hijau yang kita jadikan sebagai triggernya. Yang pertama alasannya ada penolakan yang panjang dan di situ area resisten ditolak. Di area resisten di sini, kemudian dikonfirmasi warna merah, meskipun ada penolakan, tapi arah tangganya menuju ke bawah. Arah tangganya candle menuju ke bawah. Sehingga kita masuk entry di sini sell. Begitu masuk sell, pertama kita pertimbangkan dan kita simulasikan adalah resiko. Di mana resikonya? Ketika sell, cari area resistennya. Resistennya di sini. Maka kita bisa menaruh di atasnya sebagai area SL atau stop loss-nya. Ya, kalau kita bermain sniper tidak perlu sampai di mana TP-nya, tetapi kalau kita bermain lebih lama, maka jarak SL minimal, jarak TP ya, jarak TP ini minimal 1 kali dari SL. Kalau jaraknya segini, ini untuk TP-nya, SL-nya, maka TP take profitnya minimal sama. Maka di sini adalah take profitnya. Take profit. Boleh dipasangi angkanya, langsung di kanan ada harga 1736.62, boleh pasangi. Sedangkan nanti ketika di jalan, misalkan pas running, profit kita tidak sampai di bawah, misalkan separuh saja di ujung ekor ini, boleh kita close manual. Jadi ini kita pasangi sebagai antisipasi seandainya nanti kita ada keperluan yang kita tidak tahu dan kita tidak terbiasa dengan tangan kosong, maka buatlah atau masukkan take profitnya juga. Sedangkan nanti misalkan di jalan tadi sudah turun, tapi mungkin ada rasa cemas yang luar biasa, takutnya nanti mantul ke atas, ya boleh nanti di close di tengah jalan. Kemudian bergeser, perhatikan ketika sudah mulai turun. Nah, sudah mulai turun, ya nanti akan terlihat. Ketika sudah mulai turun, dia akan terlihat ada penolakan. Ya, ada turun, mulai ada penolakan. Berarti yang mendominasi ini menjadi dominan. Kemudian merahnya ini kita kawal sampai di mana? Merahnya kita kawal sampai di mana? Kalau dia turun sampai di mana? Perhatikan struktur candlenya, perhatikan area retracement, perhatikan area koreksinya, kemudian perhatikan juga support resistennya. Itu saja intinya. Ketika mau naik atau mau turun selalu ada petunjuk di sana. Asal kita jeli melihatnya, bukan hanya pola candle yang kita pikirkan, bukan hanya 1-2 candle, tetapi strukturnya kita perhatikan, pasti akan ketemu. Perhatikan ketika mulai sudah ditolak di sini. Mulai ditolak, kemarin sudah kita sampaikan, dilihat volumenya, badannya kalau masih membesar berarti masih ada peluang. Kemudian mulai mengecil, ada penolakan,
volume mulai mengecil. Kemudian muncul lagi candle yang sudah berubah warna. Maka hati-hati, terkunci di area di sini sebagai batas maksimum di beberapa candle yang terdekat dari running. Meskipun ada penolakan seperti ini bukan berarti seller kuat. Ya, meskipun ada penolakan seperti ini, kemarin kita sudah sampaikan. Jadi bukan dibaca satu persatu candle, tapi bacalah struktur yang terbentuk. Ya, terkadang selalu bertanya, itu kan tekanan dari atas kan kuat. Ekor di atas menunjukkan seller yang kuat. Secara karakter candle betul. Tetapi struktur yang tidak memungkinkan dan mengalahkan, mematahkan karakter yang di sini. Apa yang terbentuk di sebelahnya? Sudah ada buyer muncul. Ada penolakan. Di area di sini ditolak dan maksimum berada di bawah ini. Artinya area harga maksimum dari seller di situ, dikunci di sana. Kalau saya bisa melihat, bisa menunjukkan lebih dekat lagi, di sini berarti terkunci harga buyer. Ya, ini adalah harga buyer yang maksimum di sana, karena banyaknya penolakan. Sementara sebelum ini merah naik dulu, sehingga ini bisa menunjukkan kekuatan buyer makin bertambah. Awalnya sampai di sini, ya, awalnya hanya sampai di sini hijau ini, berikutnya dia naiknya jauh lebih kuat. Sementara di bawah seller dikunci di area di situ, di area di 1734, sekian. Ini sebenarnya sudah tanda-tanda buyer itu betul-betul sudah mulai muncul. Tinggal kita tunggu satu konfirmator aja, karena banyak penolakan. Satu konfirmator warna hijau yang tebal tanpa penolakan di bawah, maka di situ akan luar biasa kuat buyernya. Berikutnya di sini ada sesuai dengan yang kita analisakan. Candle tebal, tidak ada penolakan di bawah. Artinya sellernya sudah mentok di sini, sudah betul-betul mentok berada di support ini. Setelahnya naik kuat, maka ini powerful dari bullish. Bullish sudah punya power yang sangat kuat. Baru setelah ini kita entry di candle sesudahnya ini. Berarti masuknya di sini, di candle sesudahnya. Ya, buy-nya di sini. Ketika masuk buy, jangan lupa, ya, biar teman-teman juga nanti tidak sulit membaca, saya akan langsung kasih harganya di sana. Ya, lotnya sesuai dengan kondisi masing-masing, tidak boleh sama. Ini harganya 1741.49 untuk posisi buy. Kemudian sekali lagi, begitu masuk jangan dibiarkan, selalu antisipasi dengan sabuk pengaman. Apa itu? Ada pasang stop loss kalau kita tidak biasa dengan tangan kosong. Kita bisa ambil di sini, di paling bawah di sini untuk SL-nya. Ya, taruh di bawahnya. Ditaruh di bawahnya. Kalau kita bermain jangka lebih lama, ya. Karena ini pakai 4 jam. Pakai time frame 4 jam. Nanti saya contohkan di H1 sama. Bukan tidak boleh, boleh saja, hanya saja lebih lama. Karena menunggu pergantian candle ini 4 jam. Yang terpenting konsepnya paham, nanti diterapkan di H1 pun sama. Ya, kalau misalkan kita bermain agak lama, trading agak lama, maka ketika kita menaruh stop loss di sini, SL di sini 1731.21 harganya, maka TP kita minimal 1 kali atau minimal sama dengan SL-nya, sehingga jaraknya ini TP-nya sama, minimal TP-nya sama. Nah, disinilah take profitnya, take profit.
di angka 1751.99. Sambil ditunggu rokokan, sambil ditunggu ngopi, kena di sana. Sehingga nanti silahkan dikembangkan sendiri dengan time frame berapapun bisa kita terapkan. Tergantung kita mau milih tipe trading yang seperti apa. Dengan cara yang sama kita masuk di H1 pun sama. Saya coba hilangkan dulu, kita masuk di H1 pun sama. Di H1 ketika kita melihat peluang di sana, oke, dari pagi. Dari pagi kita lihat mungkin belum terlalu panjang, misalkan kondisi seperti ini. Kondisi yang naik turunnya sama, kita tidak bisa masuk di area seperti ini. Kalau naik kemudian ditarik lagi oleh seller, ditarik lagi oleh buyer lagi, posisi sama kita tidak boleh masuk di sana. Jangan memaksa diri ketika belum memenuhi syarat, belum menunjukkan sinyal trigger yang kuat. Terpenting satu di dalam benak kita, tadi di D1, arah kecondongan tetap ke atas dengan area pengujian di sini. Jadi area pengujian ini adalah area di mana nanti kalau turun maka akan jauh lebih kuat. Dengan dasar apa kita mengambil? Di situ banyak penolakan, di situ banyak penolakan. Di sini pun banyak penolakan. Maka seorang trader yang betul-betul ingin profitnya bisa konsisten, bertahan lama, bukan menunggu floating yang paling penting, tetapi menunggu peluang yang sudah masuk di dalam syarat sistem trading kita. Ini kita batasi dengan area resisten dulu, support dulu ya. Kemudian karena tren terdekat ini turun, perhatikan tren terdekat dari yang saya highlight ini turun. Dari mana kita turun? Melihat dari sini, ini trennya turun. Maka di area retracement-nya kita pakai visual saja, tidak usah mumet, tidak usah dibuat ruwet, yang paling gampang. Maka di tengah-tengah disitulah area retracement-nya, area koreksinya. Ketika di area koreksi itu mantul ke bawah, mantul ke bawah, mantul ke bawah, kemudian sudah mulai berjajar warna merah, maka potensinya akan mantul, akan turun lagi. Sebaliknya kalau sudah di area di sini sudah mulai di breakout, sudah mulai kuat naik, maka peluang atau potensi selanjutnya akan lanjut naik. Kita geser pelan-pelan di sana. Jadi struktur yang kita baca sebagai dasar untuk kita menentukan arah. Nah, bagaimana ketika arahnya sudah mulai jelas naik tapi pas berada di area retracement, berada di area koreksi? Sabar menunggu, sabar menanti katanya sopir. Sabar menunggu. Nah, di sini area diuji. Area diuji ini masih tengah-tengah. Harus menunggu konfirmasi berikutnya. Nah, karena arah kecenderungannya naik, maka saya butuh satu hijau lagi. Akan berbeda ketika setelah ini candlenya warna hijau, warna merah ya, sorry. Ketika ini warna merah, maka tidak bisa serta-merta kita ambil posisi sell karena baru satu konfirmasi, sementara penolakannya tidak panjang. Ada penolakan tapi tidak terlalu panjang, masih kalah dengan bodinya. Sementara secara logika kasat mata di sana kita bisa lihat arah kecondongan sudah menuju ke atas. Itu yang poin yang harus kita catat di sana. Oke, kita geser pelan-pelan. Nah, artinya ketika sudah dilewati maka akan semakin kuat di sana. Ya, meskipun sebenarnya dari tangga ini sebenarnya kelihatan sudah. Dari tangganya kelihatan. Ketika tidak ada penolakan, maka minimal 2 candle, 2 konfirmator cukup untuk kita entry. Satu alasannya ini support tidak breakout, kemudian muncul warna hijau lagi. Ketika ini misalkan masih kurang kuat, maka kita tunggu yang tebal. Jadi 2 tebal ini sudah meyakinkan buyer sudah punya kuasa di sana. Artinya powerful buyernya.
Maka di sini pun kita boleh ambil posisi buy dengan trigger yang kita gunakan adalah trigger body utuh 2 minimal. Karena ini ada 3, yang kecil ini kita sedikit abaikan. Kita ngambil yang betul-betul kuat. Sementara kalau kita tidak mengambil trigger dari sini, kita mengambil dari area koreksi ini, kita nunggu breakout ini. Baru kita masuk sesudah breakout di candle selanjutnya. Berarti di sini. Oke, saya geser dulu. Kita ngambil posisi buy-nya di sini. Nah, jangan takut untuk entry terlambat ya. Jangan takut terlambat karena banyak berpikir nanti kalau ngambilnya tinggi kan terlambat. Ya, tidak ada yang terlambat selagi masih di area di bawah support resisten dan potensi kecenderungan masih kuat di sana. Ya, kita masuk buy di sini di area sesudah breakoutnya hijau ini. Sesudah breakoutnya hijau kuat. Kemudian jangan lupa kalau sudah mulai tinggi, ini kan sudah profit, turun sebentar. Oh ya, begitu masuk buy, kita langsung antisipasi dengan SL atau pembatasan rugi. SL adalah pilihan, boleh dipasang, boleh tidak. Di mana pembatasan rugi? Di area ada support yang terdekat. Di mana di sini banyak penolakan. Di sini banyak penolakan, kita bisa taruh di bawahnya. Ya, misalkan kita taruh agak di bawah di sini. Jadi ini SL-nya, stop loss-nya di 1740,72. SL ketika kita pasang buy. Sekali lagi untuk keamanan, ya pastikan simulasi sudah harus selesai. Simulasi pengaturan bagaimana ketika nanti marketnya berbalik. Jadi sudah diantisipasi di sini SL-nya. SL-nya kita sudah antisipasi di harga 1740,72. Sedangkan TP-nya mengingat ini berdekatan dengan area resisten, ya saran saya jangan terlalu tinggi, jangan mengikuti minimal 1 kali stop loss karena berada di area resisten. Usahakan kalau bisa di bawahnya area resisten kita sudah keluar ya, di area sebelum resisten kita keluar duluan. Yang terpenting dalam trading kita ada peluang kita entry, profit, close. Ada peluang entry, profit, close dengan catatan jangan terus-terusan entry, jangan over trading, jangan over transaksi. Jaga kedisiplinan di dalam kita merencanakan, termasuk merencanakan profit kita, merencanakan kerugian kita, semuanya harus tergambar jelas di awal, bukan di belakang. Jangan sampai minus banyak baru diperhitungkan, banyak baru dihitung, tidak bisa. Trading kalau model-model seperti itu pasti terjebak di tengah jalan. Mau maju susah, mau mundur juga susah. Yang ada pasti nanti rugi dan menunggu MC akan terkena. Ya, karena salah di awalnya. Konsepnya sudah salah, rencana di awal sudah keliru, sehingga di depan di belakang ketika sudah rugi baru mencari cara. Kalau sudah ketahanannya menipis tidak bisa begitu. Sudah percaya atau tidak percaya pasti mengalami kesusahan. 30% ke atas itu sudah berat. Ya, kita sudah pengalaman panjang model-model begitu, model yang lotnya besar, model ketahanan besar, ketahanan sedang, ketahanan tipis pun kita sudah coba semuanya. Maka gaya kita, cara kita mengambil keputusan dengan cepat, cara kita menghitung kerugian kita dengan cepat sangat diperlukan. Tidak hanya analisa saja. Ya, ini katakanlah kita ambil dapat 286, ya disyukuri 286 290 dikali lot kita. Kalau lot kita cukup ya dapatnya lumayan. Kalau lot kita kecil ya disyukuri, memang yang kita ambil risikonya kecil. Kalau kita risiko ambilnya yang besar ya dapatnya juga besar. Sadari semuanya, perhitungkan semuanya. Jangan silau dengan profit orang lain. Jangan silau dengan teknik orang lain. Jangan silau dengan trading
plan orang lain. Kita harus menentukan sendiri. Mungkin banyak teman-teman juga sudah melakukan olah pikir dengan menyesuaikan dengan karakter masing-masing. Yang terjadi nyaman, profitnya enak, maka bisa berdebat. Ketika ada yang berpendapat ini, tetap berdebat, menyatakan ya silakan, itu cocok kalau dipakai. Tapi saya punya prinsip sendiri, saya punya metode sendiri, dan bagi saya bisa profitable. Silakan jalankan. Jangan lihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Oke, ternyata yang kita rencanakan ini, model seperti ini, tetap kita dapat profit lagi. Kalau sudah berada di sini, kemudian ada break di sana, tetap kita hati-hati. Masuk lagi ke D1, lihat ring di sana. Lebih baik kita menjaga kehati-hatian daripada terjebak di dalam harga yang terlalu tinggi. Oke. Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, paling mentok di sini nanti. Di area di situ nanti berikutnya akan sideways, akan turun sebentar, sideways, baru besok dilanjut atau kembali ke bawah lagi. Karena kemampuan kapasitasnya di dalam satu hari sudah selesai. Oh, di atas ada lagi, ini di sini ada lagi. Ya, berarti kalau tidak di ujung di sini, ini adalah maksimumnya di sini, yang berdekatan. Secara logika, ringnya masih masuk akal. Ya, ukurannya masih masuk akal. Kalaupun sempat turun naik sebentar, kemungkinan besar akan ditutup di bawahnya. Ya, ini adalah gambaran sekilas mengenai analisa dengan tangan-tangan kosong, bukan dengan senjata. Dengan hanya melihat struktur candle, memperhatikan area retrace, area koreksi, memperhatikan support dan resisten. Baik, saya kira cukup itu, mungkin bisa menjadi satu masukan buat teman-teman nanti, bisa nanti dipraktekkan, bisa nanti dicoba dan dipadukan dengan gaya kita. Kalau kita punya informasi, kalau kita ada mungkin petunjuk dari orang, maka cek dulu, belajarlah untuk menguji dulu, jangan mudah percaya sebelum kita mengujinya. Kalau sudah mengujinya, cocok dengan kita, bisa profitable, bisa nyaman, silahkan jalankan. Jadi teman-teman tidak hanya fokus dengan teknik yang kita sampaikan, bukan, saya bukan yang terbaik, masih banyak metode yang lain yang kita mungkin perlu belajar banyak juga. Ya, tetapi jangan campur aduk ndak karuan yang tidak bisa jelas di dalam arah trading kita. Kalau ada yang informasi baru, ada ilmu baru, ada petunjuk baru, maka coba diuji dulu. Sesuaikan dengan karakter kita, gaya kita. Kalau sesuai, silakan ditambahkan. Karena mungkin ilmu itu semakin banyak kita membuka, semakin banyak kita belajar, semakin tahu kebodohan kita. Saya pun sama, tiap hari juga mencoba untuk selalu berpikir dan mencari teknik bagaimana supaya betul-betul analisa trading ini betul-betul sangat mudah dan sederhana yang bisa dilakukan oleh orang awam sekalipun, dengan tanpa belajar yang terlalu ruwet dan jelimet, sehingga betul-betul bisa mencicipi, bisa menikmati gurihnya profit. Baik, untuk hari ini, malam ini mungkin cukup dulu. Silakan teman-teman kalau mau berdiskusi, mau bertanya, monggo bebas. Biar nanti ada masukan, biar nanti ada feedback, ada bahan untuk bisa kita diskusikan nanti. Silakan kalau mau bertanya, baik terkait dengan analisa, terkait dengan materi, kita bisa nanti diskusikan. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau disampaikan, biar nanti ada masukan juga buat teman-teman yang lain yang mungkin masih ada kebimbangan, masih ragu. Kalau masih ragu, maka perbanyak kita membaca candlestick, perbanyak kita membaca terbentuknya struktur candle itu seperti apa. Nanti akan ketemu, pasti akan ketemu. Dalam kondisi yang seperti ini, logikanya kalau kita naik seperti ini,
kita bisa ukur. Nah, seperti ini. Belajarlah untuk oret-oret. Belajar untuk oret-oret. Nah, biasanya kalau memang habis tren, kemudian koreksi kecil, kemudian sudah mulai naik, ini akan panjang. Nah, begini, ini akan panjang. Diingat-ingat model-model seperti ini. Ini sering sekali. Ketika tren kuat, kemudian koreksi sebentar dia akan naik lagi. Atau kalau misalkan turun ya akan turun lagi. Ini coba ya. Perhatikan kalau dari sini ini trennya naik. Kemudian sempat koreksi di sini. Nah, ini koreksi. Bahkan sampai di sini koreksi ya. Sampai di ujung sini koreksi. Koreksi ini kalau dari trennya separuh saja. Ya, teman-teman bisa lihat secara visualnya. Separuh dari ini. Dari tren yang terdekat di sini, dari kecenderungannya ini ambil separuh sebagai area koreksi. Kalau di area koreksi mantul, kemudian mulai warna hijau minimal, sekali lagi kalau tanpa penolakan minimal 2 candle. Kalau ada penolakan minimal 1. Ada penolakan seperti ini contohnya. Ini ada penolakan yang luar biasa, penolakan yang kuat, kemudian di bawah ini ada support yang tidak bisa di breakout. Selalu kita lihat yang terdekat di situ. Nah, di sini juga kalau kita lihat di sini banyak ditolak, di sini ada ditolak. Kemudian yang ini ada penolakan di bawah kuat, maka butuh 1 konfirmator warna hijau, kita bisa masuk atau entry buy. Ketika tidak ada penolakan, maka kita butuh 2. Jadi kalau yang ini merah ini tidak ada penolakan di sana, yang ada hanya hijau, maka butuh 1 lagi konfirmator di sini, baru masuknya di sini, di hijau berikutnya. Habis ini setelah koreksi kelihatan, setelah koreksi naik lagi. Nah, naik kemudian koreksi, naik lagi akhirnya. Kuat lagi. Ya, belajarlah oret-oret ya, belajar menggambar tren, belajar menggambar channel dan sebagainya. Ada pertanyaan mungkin acuan pasar besarnya. Kalau acuan pasar besarnya kita bisa membandingkan, kita tidak bisa masuk, Pak. Kalau kita masuk pasar besar, modalnya besar, ada syarat yang harus dipenuhi. Tidak bisa masuk kita, perseorangan berat. Perseorangan apalagi modal kita tidak cukup, kita tidak bisa masuk langsung pasar besarnya, tidak bisa. Kalau tanya acuan pasar besarnya di mana, tidak bisa masuk kita. Karena yang masuk itu tentu yang satu punya syarat yang harus dipenuhi, kemudian modalnya juga besar. Maka yang paling gampang cukup kita daftar beberapa broker, kemudian harus dibandingkan. Ya, harus dibandingkan dengan broker yang lain. Kalau misalkan kita susah dalam satu layar, maka buat 3 layar, minimal 3 layar untuk membandingkan dengan broker lain. Ya, seperti itu, Mas. Jadi kalau misalkan kita langsung ke pasar besarnya tidak bisa, kita ini siapa, modal kita berapa, jauh, sangat tidak bisa. Maka yang paling gampang bandingkan dengan broker yang ternama. Broker ternama itu minimal berdiri sudah 10 tahun pengalaman tanpa ada track record yang buruk secara umum. Ya, kalau mungkin 1-2 biasa, yang terpenting secara umum punya catatan yang baik. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan yang mungkin bisa membantu nanti di dalam menjawab kegalauan kita, menjawab kesulitan kita, baik terkait teknikal, baik terkait dengan manajemen risiko.